Makanya teh dalam budaya Manggala Gata teh kan syair pertama marah bersama pasukannya Gajah Giri Mekala teh. Ada yang kedua marah membuat onat yang alawaka teh bengis dan beringas. Nah maksud dari marah di situ apa teh? Marah itu istilah yang sudah ada sebelum zaman Sang Buddha. Dari akar kata mar yang artinya mati. Marah artinya yang membuat mati. Yang membuat mati itu artinya apa? Orang yang membuat mati namanya pembunuh. Jadi kata marah itu artinya adalah pembunuh. Dalam konteks pemahaman sebelum agama Buddha, Mara itu ya satu sosok makhluk. Makhluk yang punya ciri-ciri jahat, yaitu tidak menginginkan pihak lain bahagia, menginginkannya menderita atau setidaknya berada dalam perangkap kuasa dia. Nah, ini namanya marah. Dalam agama Buddha, permaknaan marah sebagai makhluk itu dikatakan di setidaknya itu pustaka Atthakatha. Saya mengatakan setidaknya oleh karena di Pali, yaitu di Tipitaka sendiri, belum saya temukan penjelasan Sang Buddha tentang marah di sini. Maksudnya salah satu maknanya adalah sosok yang apa namanya, ada makhluk ya sendiri, sosok yang ya seperti makhluk dewa atau apa begitu. Jadi sejauh yang diketahui, yaitu di Atthakatha itu disebutkan juga salah satu jenis mara itu adalah makhluk, yaitu makhluk jahat seperti yang permaknaan sebelum agama Buddha itu ya miliki tentang kata mara. Selain permaknaan sebagai makhluk, ya masih ada tempat permaknaan yang lain, yaitu kematian adalah mara. Kematian itu sendirilah makhluk mati, ya, mati. Termasuk mati di sini bukan hanya setelah lepas nyawanya saja. Secara filosofis ya mati, segala sesuatu selalu mengalami kematian. Mata melihat mengalami kematian, artinya apa? Saat melihat sesuatu, apakah melihat terus? Tidak, nanti akan ada interaksi yang lain. Mata bisa melihat objek yang lain, atau telinga yang mendengar suara, atau indera yang lain. Nah, setelah berganti, proses pergantian itu ya saat mata melihat ada, ya itu ada. Tapi setelah tidak melihat objek itu lagi, namanya sudah kematian. Nah, itu juga makna kata kematian. Tetapi makna secara umumnya kematian yaitu berpisahnya tubuh dari batin, berpisahnya batin dari tubuh. Nah itu, atau lenyapnya batin dari tubuh. Nah itu kalau mau lebih tepatnya dikatakan begitu. Nah ini disebut mara oleh karena hal-hal yang menyenangkan yang makhluk dunia itu memungkinkan untuk bisa nikmati saat hidup
yaitu saat mata melihat, saat telinga mendengar, termasuk juga hidup secara fisik, secara lahiriah, bisa berinteraksi dalam kehidupan duniawinya itu, ya tentunya berharap akan bisa terus ada dengan menikmati ya kesenangan-kesenangan yang ada di dunia. Tetapi keberadaan kematian itu memotong semua kebahagiaan itu. Karena punya sifat memotong kebahagiaan, ya kematian itu dinamai sebagai salah satu jenis marah. Makna yang ketiga marah yaitu adalah kilesa, yaitu pengotor batin. Entah itu kebencian, entah itu keserakahan, kebodohan, keirihatian, semua keburukan. Semua keburukan itu disebut dengan marah, oleh karena keburukan ini membunuh kebahagiaan. Saat muncul kebencian, rasa tenang, rasa nyaman, rasa damai menjadi lenyap. Begitu kebencian muncul, langsung panas, tegang, terhimpit, tidak nyaman, tidak leluasa. Awalnya nyaman, lega, begitu kebencian muncul, menjadi tidak nyaman lagi. Sewaktu sebelum ada keirihatian, sebelum ada kecemburuan, ya sebelum ada kecurigaan, ya katakanlah keirihatian lah di sini ya nyaman-nyaman saja. Begitu keirihatian muncul, langsung tidak tenang, langsung tidak nyaman, langsung menderita. Yang membunuh kebahagiaan. Ini itu kilesa marah. Jadi tadi itu apa? Yang pertama marah sebagai makhluk ya, sebutannya itu adalah Dewa Buta Mara. Yang kedua tadi dijelaskan apa? Kematian, ya Maju Mara. Yang ketiga kotoran batin atau pengotor batin, kilesa mara. Yang keempat adalah kantha. Kantha itu artinya gugusan. Yang namanya makhluk itu sesungguhnya adalah perpaduan dari gugusan-gugusan. Makhluk sendiri tidak ada, yang ada hanya gugusan-gugusan. Apa gugusan itu? 5 gugusan, yaitu rupa, wedana, sanya, sankhara, winyana. Rupa jasmani, wedana pengenyam, sanya pengenal, sankhara pembentuk, dan winyana pengetahuan. Ya, kelimanya itu yang orang secara umum mengerti sebagai makhluk. Nah, kata kancah-kancah ini terdiri dari 5, rupa, wedana, sanya, sankhara, winyana. Itu seperti kalau kita menyebut secara ilmiah molekul misalnya H2O misalnya. Nah, sedangkan kata makhluk, manusia, hewan, dewa dan sebagainya, nah itu kita menyebutnya itu ya itu air. Nah, itu apa aja? Bisa paham ya? Nah, sebutan secara awam. Ya, kalau kantha, gabungan dari 5 kantha yang disebut pancakantha itu sebutan secara ilmiahnya berdasarkan pada kebenaran yang pada namanya itu yang lebih tingginya disebut dengan paramata. Keberadaannya demikian rupa. Nah itu ke-5 gugusan yang orang mengerti sebagai makhluk. Ya, batin dan jasmani. Batinnya juga terdiri dari dirinci menjadi 4 lagi tadi itu ya, dan 5 itu. Baik jasmani maupun batin yang keempat ini, yang keempatnya ini, kelimanya ini disebut dengan mara. Ya, karena ada tubuh, ya sehingga harus kasih makan terus, beban, ya kasih tidur, kasih mandi, ya kasih obat, kasih macam-macam, dan dijaga jangan sampai kena serangan penyakit terbentuk
terbentur sesuatu yang keras, terbentur oleh yang runcing, kena panas, kena dingin yang berlebihan. Nah, oleh karena tubuh keberadaannya sedemikian rupa dan punya ciri, punya sifat keberadaannya ya selalu mengalami kemerosotan, selalu mengalami kemerosotan. Itu adalah keberadaan tubuh. Sedangkan wedana, ya perasaan contohnya, ya pengenyam gitu ya. Nah, kalau bahasa terjemahan umum boleh diterjemahkan perasaan, ya ada soal. Manusia atau makhluk apapun, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, urusannya dengan perasaan, yaitu bagaimana bisa mempertahankan rasa nyaman, rasa senang, rasa bahagia. Dan jika ada sesuatu yang tidak menyenangkan, semampu mungkin, sebisa mungkin, selekas mungkin lari dari perasaan tidak menyenangkan. Dan itu yang setiap makhluk lakukan dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Nah, isinya adalah itu, diombang-ambingkan dengan keberadaan pancakanda yang berinteraksi dengan lingkungan, baik orang maupun barang. Ada yang menyenangkan, ada yang menyakitkan, ada yang mengecewakan, ada yang ya macam-macam segalanya. Ada yang mengharukan, ada yang menjengkelkan. Itu bermain terus, ya ada senang, ada tidak senang, terus ditimpa, terombang-ambing terus dari mulai bangun tidur sampai nanti mau tidur lagi. Dan ini kondisi keberadaan wedana atau perasaan seperti ini sesungguhnya ya mengacaukan, membuat tidak secure, tidak aman. Selalu itu ada was-was, kapan terdapat ketidaksenangan muncul, sesuatu yang datang yang tidak menyenangkan muncul. Nah, kesenangan yang ada ini sejauh apa bisa dipertahankan, selalu mengalami kecemasan, kewas-wasan. Ya itu contohnya ya, tidak usah semuanya ya. Contoh itu sisi batiniahnya, itu mengapa wedana itu juga disebut marah. Ya, oleh karena ya itu tidak mendorong makhluk untuk menyenangi, membenci, dan semuanya itu ujungnya adalah penderitaan, termasuk keberadaan tubuh dan 3 gugusan yang lainnya, yaitu sanya, sangkara, winyana. Mara jenis yang kelima ya adalah abhisangkara mara. Abhisangkara itu ya secara umumnya ya pemikiran yang disertai dengan niatan, ya pemikiran ini itu dan sebagainya. Baik pemikiran yang buruk, pemikiran yang baik maupun pemikiran yang mulia disebut mara. Yang buruk marah, yang baik juga marah, yang mulia mencapai jana itu juga marah juga. Tapi jangan keburu salah mengerti ya, soalnya itu perlu pada penjelasannya. Di sini setelah Sang Buddha mencapai penerangan sempurna sekalipun, Sang Buddha sesekali datang kepada Sang Buddha. Marah sesekali datang kepada Sang Buddha. Tetapi Sang Buddha punya sati, punya pengingatan, punya kebijaksanaan yang murni, yang sempurna. Keberadaan marah, kedatangan marah itu segera ditengarai. Oh, kau marah. Oh, kau si marah. Misalnya satu ketika marah datang, raja sudah tua, ya raja sudah tua, kau kenapa di sini di hutan, ya tidak menolong, membantu orang tua, termasuk juga bisa meneruskan roda pemerintah, roda negara menjadi raja. Nah,
Begitu ngomong seperti itu, langsung oh kau si marah. Nah di sini ada satu penelaahan juga, yang ngomong itu siapa? Yang ngomong juga yang ada dalam pemikiran beliau sendiri. Muncul pemikiran itulah namanya marah. Nah itu apa namanya, beliau setelah muncul pemikiran ya apa namanya, karena pemikiran itu selalu datang, selalu muncul, ya, tidak pernah tidak muncul. Nah di sini ada pemikiran muncul seperti itu, beliau cepat tanggap, oh kau si marah. Sewaktu Sang Buddha diterpa oleh Mara beserta bala tentaranya, ya, bahum sahas sama binim misawa, bahum sahas sama binim mitasa udantang grime kala, ya, gajah grime kala sebagai tunggangan Mara, ya, beserta bala tentaranya datang menyerang Sang Buddha, yaitu menjelang pencapaian penerangan sempurna. Nah dikatakan di kata-kata Mara ini adalah Dewa Buddha Mara, yaitu Mara yang memang ada sosoknya, ya, Mara yang ada sosoknya. Tapi bagaimanapun ini adalah apa namanya, sejauh yang saya ketahui penjelasan dari pustaka pengulas atau kata-kata itu tidak menutup kemungkinan atau ya secara bebas saja siapa yang ingin mengertinya itu juga semacam kotoran-kotoran batin, ya, kotoran-kotoran batin, atau setidaknya pemikiran-pemikiran atau parivitaka yang muncul, ya, yang muncul menjelang pencapaian penerangan sempurna itu. Tetapi ya beliau Bodhisattva Siddhartha pada waktu itu punya kesikapan, punya pencermatan, dan punya kekuatan, ya, punya kekuatan untuk menolak hal buruk yang disimbolkan sebagai Mara. Ya, bisa jadi itu juga memang sosok Mara dalam arti makhluk, ya, semuanya itu apa namanya, kembali pada keyakinan, kepercayaan. Oleh karena kalau sudah sudah menyebut dewa, setan, kehidupan lampau, kehidupan mendatang, enggak ada jawabannya yang betul-betul bisa dibuktikan atau disaksikan. Semuanya dasarnya ya kepercayaan. Siapa yang percaya boleh, tidak soal. Sapitiyo viwajantu